Apa itu peristiwa kerasulan? Peristiwa ini merupakan peristiwa di mana Nabi Muhammad menerima wahyu untuk yang pertama kali. Pada awalnya saat menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad ini bertafakur atau mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di Jabal Nur atau Bukit Nur dan lokasinya tidak jauh dari kota Mekah. Hal tersebut dilakukan karena Nabi Muhammad merasa tidak nyaman dengan perlakuan dan juga kebiasaan dari penduduk Mekah, seperti berjudi, mabuk-mabukan, berperang, dan sebagainya. Setelah itu, apa yang akan terjadi setelahnya? Pada suatu malam, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu pertama. Dan malam itu bertepatan dengan malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, membawa wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Jibril kemudian berkata, "Iqra ya Muhammad," atau yang berarti, "Bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, kalian semua pasti ada yang sudah mengetahui kan kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi atau yang artinya tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian setelah 3 kali malaikat Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad SAW membaca, kemudian malaikat Jibril alaihissalam melafalkan surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, apakah kalian semua sudah hafal dengan surah Al-Alaq? Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu merupakan bacaan surah Al-Alaq ayat 1-5. Surah ini merupakan wahyu pertama atau ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tanda resmi bahwa Nabi Muhammad telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian, apakah yang terjadi? Setelah menerima wahyu pertama, Nabi merasa takut dan gemetar. Kemudian beliau pulang menemui istrinya Khadijah. Khadijah menenangkan Nabi dan mengajak beliau menemui seorang ahli kitab bernama Waraqah bin Naufal. Lalu Nabi menceritakan semuanya kepada Waraqah. Setelah mendengar cerita Nabi, Waraqah kemudian berkata, "Demi Tuhan, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu Muhammad, dan kelak engkau akan diangkat oleh Tuhan sebagai seorang Rasul. Jangan takut, tetapi bergembiralah menerima wahyu itu." Kemudian tidak lama dari itu, wahyu yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Sejak saat itu, Nabi memiliki tugas baru, yaitu berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Orang pertama sekaligus wanita pertama yang menerima dakwah dari Nabi dan menjadi orang pertama yang beriman yaitu Khadijah atau istri dari Nabi. Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya secara diam-diam selama 3 tahun dan belasan orang berhasil masuk agama Islam.
Orang itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian turunlah wahyu selanjutnya yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94. Walaupun mendapat pertentangan dan juga penolakan dari kaum Quraisy, Nabi tetap menjalankan dakwahnya dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Hari demi hari pengikut dari Nabi Muhammad semakin banyak. Mereka datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya. Dan sejak saat itulah mereka menerima seluruh ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum muslimin tentang kebaikan dan juga keteladanan. Sikap terpuji seperti rendah hati, membela yang benar, dan menunjukkan rasa kasih sayang inilah yang membuat banyak orang mengagumi akhlak beliau dan menjadikan mereka memeluk agama Islam. Nah, itu tadi merupakan cerita tentang peristiwa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW.